Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi firli wa li walidayya wa liman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dukhus ya Allah iktok mugi mutus atau nugel panjenengan bihi kelawan Quran anna atau saka kita jami'an halis kabehane al-quta'ah ing pira-pira wong kang bigal witoriki maring dalan wa ajirna lan mugi panjenengan nyelametaken ing kita bihi kelawan Quran minaz-zaihi saking melempeng atau nyimpang wal ibtida'ilan bid'ah wal ibtida'ilan gawe bid'ah wa ta'wikilan ngalang-alangi ngalang-alangi Allahumma duh Gusti Allah infa'na muga paring manfaat panjenengan ing kita bima kelan perkara awratta kang nekaaken panjenengan kang tumugakaken panjenengan fihi ing dalam Quran bayane ma minal ahkami saka pira-pira hukum warzuqna lan mugi paring rezeki panjenengan ing kita fi dalam Quran paring rezeki al-fahma ing faham li ahdil halali krana ngalap perkara sing halal wajtina bil harami lan ngedohi perkara kang haram wa alhimna lan mugi paring ilham panjenengan fihi ing kita fi dalam Quran dzikroka ing emut panjenengan alladzi nyatane dzikroka tahsulu kang hasil bihi kelawan alladzi apa manasyirul wilayati pira-pira grajine kewalian apa manasyirul wilayati pira-pira grajine kewalian wal a'lami lan pira-pira gendera jamae alamun warzuqna lan mugi paring rezeki panjenengan ing kita bihi kelawan Quran al ikhlaso ing ikhlas wal yakin lan yakin wal muraqabah lan memarek ngalat dawami ing atase langgeng wa hasin lan mugi bagusaken panjenengan bihi kelawan Quran akhlaqona ing pira-pira akhlak kita wa wasi'lan mugi jembaraken panjenengan bihi kelawan Quran arzaqona ing pira-pira rezeki kita warzuqna lan mugi paring rezeki panjenengan ing kita bihi kelawan Quran al-afiyata ing kawilujengan min jami'il amrodi saking pira-pira wujudi loro wal asqami lan tegese pira-pira loro wal asqami lan tegese pira loro. Kalau amrod itu mengarah ke fisik, kalau asqam itu bisa mengarah ke dalam, maksudnya itu loro batin. Jadi disampaikan di sini ya alladzi wa alhimna fihi dzikraka alladzi tahsulu bihi manasyirul wilayah wal a'lam. Jadi dengan adanya kita meminta ilham dari Quran untuk supaya kita selalu ingat Allah dari dzikra alladzi tahsulu bihi manasyirul wilayah itu dari zikir sama Allah akhirnya wujud manasyirul wilayah yang dimaksud itu adalah makom aulia dan alam itu jaringan karena memang yang namanya wali itu ada sistem yang dibangun secara
langsung ataupun tidak langsung, karena di antara wali dengan wali yang lain itu ada kemungkinan tidak kenal, ada kemungkinan kenal, karena ada dawuh la ya'riful wali ilal wali, tidak ada yang tahu wali kecuali wali itu sendiri. Ada satu makom wali yang tidak diketahui, bahkan dirinya sendiri tidak tahu kalau beliau ini wali, yang tahu hanya Allah. Itu namanya Rijalullah. Wali makom wali Rijalullah ini dirinya sendiri nggak tahu kalau itu wali, kalau dirinya itu wali, yang tahu hanya Allah. Nah, makom Rijalullah ini bisa melesat, bisa menjadi wali abdal, bisa menjadi wali autad, menjadi wali nujaba, malamatiyah, dan macam-macam itu. Tapi secara umum yang tahu wali ya wali itu sendiri. Saya pernah waktu saya ngaji tafsir sama Abu Yadim Yati itu, kalau ngaji kan dulu jam 11:30 sampai jam 2:30 baru selesai. Gandengannya kitab itu tafsir, hadis, kemudian tasawuf. Nah, ketika malam-malam itu ngaji malam itu, cerita beliau bahwa aku mbiyen pernah ditakoni karo kakangku, kakak iparnya Bu Yadim Yati itu kan Mbah Ki Uhid Jejeran Pondok Al Fitrah. Beliau tanya sama Abu Ya, Mas Dim, nopo Mbah Ki Dalhar niku termasuk waliyun min auliyaillah? Abu Ya jawab, kula mboten ngertos, sing jelas sak ngertos kula Mbah Ki Dalhar itu mulai mudanya itu sudah punya alamat kalau besoknya itu akan jadi orang yang agung. Beliau cuma jawab gitu. Jadi Mbah sama Jejeran itu, Mbah Ki Uhid itu tanya nyun preso ke Abu Ya, nopo leres Mbah Ki Dalhar niku termasuk wali saking pinten-pinten wali nipun Allah? Beliau jawab, kula mboten ngertos. Sak ngertos kula Mbah Ki Dalhar niku awit neme pun duweni ngalamat nek sesuk bakal dadi wong sing agung, karena saking istiqomahnya beliau. Jadi pernah saya sampaikan bahwa Qur'annya Mbah Ki Dalhar itu mastur, Qur'annya itu tidak ada yang mengetahui. Menurut cerita Pak Desa yang dulu pernah ngaji di Mbah Ki Dalhar itu, Mbah Ki Dalhar setiap ngasar itu tidak ada di tempat, wakila mudarosah sama malaikat Jibril, terusan karo malaikat Jibril, wallahu alam. Itu seperti itu. Jadi manasyurul wilayah ini adalah bentuk jaringan sistem yang memang Allah yang atur, Allah yang atur. Terus alam ini si A, si B, si B, si ini punya tanda atau punya alamat, ini kelompok wali apa? Misalkan wali abdal ataupun wali autad atau wali nujaba, masing-masing punya tanda, masing-masing punya tanda gitu. Kemudian warzuqna bihil ikhlas wal yakin wal muraqabah ala dawam. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami dengan Quran, yaitu keikhlasan, karena di Quran didawuhkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, ya, wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tuksur. Surat apa itu? Nah, dalam ayat itu dijelaskan bahwa sebelumnya itu ada ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innahu wal ghafurur rahim. Terus ayat itu wa anibu ila rabbikum, intinya ayat sebelumnya menegaskan, ditujukan kepada hamba-hamba Allah yang berlebihan secara ubudiyah, berlebihan secara maksiatnya, gitu loh. Semuanya dikunci di kalimat la taqnatu mir rahmatillah.
Jangan sekali-kali kamu merasa putus asa, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Karena orang bergelimang harta pun juga bisa berakibat putus asa. Orang bergelimang ubudiyah pun juga bisa orang ini menganggap bahwa dengan ibadah ini Allah harus memasukkan saya ke surga. Padahal tidak begitu. Bahwa ditegaskan dalam ayat wa anibu ila rabbikum itu, dan kembalilah kepada Tuhanmu dan pasrahkanlah, kamu pasrahkan kepada Rob, kepada Tuhanmu sebelum datangnya azab menimpamu. Itulah. Nah, aslimu ditafsirkan yaitu dalam bentuk ikhlas, dalam bentuk ikhlas ibadah ini tidak punya harapan apapun kecuali memang kita ridho Allah, gitu loh. Tujuannya begitu. Karena apa? Kita bisa melakukan amal soleh, bisa melakukan kebaikan itu karena pertolongan Allah, bukan karena sehat, bukan karena akal kita itu waras. Banyak orang-orang yang secara fisik sehat, akal waras, tetapi mereka banyak yang belum bisa ibadah seperti kita. Artinya bagaimana? Artinya ketika kita bisa melakukan satu ibadah, kembalikan itu ke Allah. Ada salah satu sahabat yang minta wasiat pada Rasulullah, kalau nggak salah sahabat Jabir, usini ya Rasulullah, berilah aku wasiat yang tidak pernah engkau berikan kepada orang lain. Nah, terus Rasulullah dawuh, pertama kali ditanya, mahakullah wa mahakul abdi, haknya Allah itu apa ya Rasulullah, dan haknya hamba itu apa? Kemudian Rasulullah menjawab, hakullah anta budu iya, kamu menyembah Allah. Terus haknya hamba antusaba fi ibadati, jadi diberi pahala dalam ibadahnya hamba. Haknya hamba seperti itu. Terus Rasulullah dawuh fala tubashirhum, tapi kalian jangan berbangga dulu, jangan gembira dulu, faliyatakilu, maka sebaiknya engkau pasrahkan ke Allah. Nah, bentuk kepasrahan setelah kita melakukan amal soleh itu untuk melatih kita ini ikhlas gitu. Ya Allah, sudah tak ewangi gini-gini kok ya belum hasil maksud. Sudah saya doa, saya sudah tahajud malam-malam, kok ya dia tetap masih berpaling dari saya. Ya Allah, bagaimana ini misalkan? Ya nggak bisa seperti itu. Ya mau-maunya Allah, sakarepku toh. Mbok arep ndonga meniran kaya ngopo nek kowe ora pancen ora tak gathuke karo kae ora iso. Jangan itu. Jadi kita sadari ataupun tidak bahwa kita bisa melakukan kebaikan karena memang Allah taufiknya Allah, pertolongan Allah. Maka keseimbangan untuk itu adalah kembalikan ke Allah, pasrahkan ke Allah bentuk ubudiyah kita. Nah, itu nanti yang akan memunculkan ikhlas dengan kita memahami Al-Quran, terus keyakinan. Ya, begitu kita masuk ke ikhlas, ya kita akan muncul sebuah keyakinan bahwa saya ini ibadah itu ya Allah semuanya gitu loh, bukan karena kita sehat, bukan karena ada kesempatan, Allah memang ya. Itu begitu. Terus muraqabah ala dawam itu dimanapun, di tempat apapun kita senantiasa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana hadis kemarin yang saya sampaikan, liwatun layasani fi ghairi rabbi azza wajal, aku ki diwehi wektu mbek pangeran sing ning wektu itu tidak pernah terbesit dalam hatiku kecuali Rabbi azza wajal, Tuhanku yang maha agung dan maha mulia. Itu. Jadi di saat Rasulullah ini susah, di saat Rasulullah itu gembira, sama sekali tidak mempengaruhi mahabbahnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud muraqabah ala dawam itu begitu. Jadi susah seneng wis pokoknya tidak goyah mahabbahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Terus minta kebaikan akhlak kita tambah baik, keluasan rezeki, kesehatan dari semua bentuk penyakit. Itu karena kalau kita berbicara tentang masalah penyakit sunatullah, suatu saat pasti orang itu akan mengalami sakit, entah berat entah ringan, itu harus terjadi gitu loh.
Allahumma du Gusti Allah basir mugi paring bebungah panjenengan bihi kelawan Quran arwahana ing pira-pira roh kita indal huruji nalikane metu minal ajsati saking pira-pira jasad birruhi kelawan birruhi kelawan angin silir birruhi kelawan angin silin warraihan lan ambu wangi wazulfata lan derajat al kamilati kang sampurno wal widati lan demen. Ya Allah, dengan adanya Quran ini kita tadarus Quran, mempelajari Quran, mudahkanlah keluarnya roh. Itu loh. Basyir bihi arwahana indal khurujil arsad. Kabarkan gembira kepada roh kita dengan apa? Dengan semilirnya angin ketika orang itu mau nazah. Karena saya pernah beberapa orang yang waktu itu saya nengok orang ini lagi sakit, tapi sakitnya mengarah ke meninggal. Terus saya waktu itu baca surat Jum'ah sama surat Dahar, terus bilang sama anaknya, kebetulan orang ini ahli jamaah, istiqomah sama loh ini loh, sana putranya namanya Ihsan, nunggoni wong loro ki ora mung meneng wae, tapi maca kalimate Gusti Allah kaya Pak Ngaji ki lho rasanya silir. Nah, wallahu alam, apakah ini memang anugerah untuk orang itu ataupun apa, nggak tahu. Yang pernah saya saksikan seperti itu. Kemudian wanawir lan mugi panjenengan madangi bihi kelawan Quran kuburona ing pira-pira kubur kita ulamal armasi ing petenge pira-pira bumi kubur wal alhadi lan petenge pira-pira luwang landak binuri le madangi binuri kelawan nganggo cahya alladzi nyatane cahya tajallaita kang ngedeng panjenengan bihi kelawan alladzi li khawasil khawasi maring pira-pira wong kang khos ahlil iradati nyatane ahline kang den kersakaken wal muradi lan tegese kang den kersakaken, yaitu orang-orang yang ngambah dalane Gusti Allah. Warzuqnal mugi paring rezeki panjenengan bi kelawan wal iman ing iman wal amna lan kasantosan. Al iman ing iman wal amna lan kasantosan minal khaufi kasantosan saking wedi fi yaumil hasri ing dalam dina kumpul ora-ora mahsyar wal ma'adi lan dina den balekake ana ing meninggal dibangkitkan dari kubur. Allahumma dukus ya Allah iktok mukinu mutus panjenengan biklan Quran ana ando saka kita jami'al alaiki ing sekabehane pira-pira kegantungan wa aminah lan mugi nyentosaken panjenengan ing kita bihi kelawan Quran min jami'il bawa ini saking sekabehane pira-pira kerusakan wastur lan mugi nutupi panjenengan biklan Quran auratina ing pira-pira aurat kita wa amin lan mugi nyentosaken paring kasantosan panjenengan bihi kelawan Quran rawatina ing wedi kita wa akirra lan mugi nyatakaken panjenengan bihi kelawan Quran kororona ing pernyataan atau ikrar kita wa'mur lan mugi makmuraken panjenengan bihi kelawan Quran diarona ing patisan kita ing pira-pira omah kita wakti lan mugi ndumugeni ngijabahi panjenengan ngabulaken bihi kelawan ma autorina ing pira-pira hajat kita autorona ing pira-pira hajat kita wasyrah lan mugi jembaraken panjenengan bihi kelawan Quran suduruna ing pira-pira dodo kita wayasir lan mugi gampangaken panjenengan bihi kelawan Quran umurana ing pira-pira perkara kita wajzil lan mugi ngegungaken panjenengan bihi kelawan Quran ujuruna ing pira-pira ganjaran kita wa aslih lan mugi ngrukunaken panjenengan bihi kelawan Quran zata bainina ing wong kang duweni para padu antarane kita zata bainina ing wong kang duweni para padu antarane kita wa alif lan mugi
ngerukunaken panjenengan lan nglembutaken panjenengan karena nyambungaken apa rasa apik bihi kelawan Quran baina qulubina kang tetep ing dalem antarane pira-pira ati kita. Allahumma Gusti Allah ij'alhu mungkin tetusaken panjenengan ing Quran lan kadue kita syafi'an ingkang nulungi wa mu'inan lan tegese kang nulungi wa kahfan lan dadi guwa lan ingkang dadi guwa minal aswa'i saking pira-pira kaalanan saking pira-pira kaalan warhizlan lan pangreksa kaninan kang ngaup-ngaupi kaninan kang nyimpenaken atau kang ngaup-ngaupi. Allahumma ij'alna bil Qur'an wallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ana kolalan wis nukil sapa as-saihu guru nukil an ba'dil arifina saking sebagiane ulama ahli makrifat anaman ing satemene wong kana kang ana apa saknuhu tingkaiman anaman ing satemene wong kana kang ana apa saknuhu tingkaiman iku kasrotas sholati akeh oleh maca selawat ala nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahsulu hasil lahu kadue man apa asyarafu kamulyan al akbaru kang agung kang gedhe bikaunihi kelawan anane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yahduru hadir sapa Kanjeng Nabi iku yahduru nekani atau rawuh sapa Kanjeng Nabi ing man yang kasiratul shalah pada orang yang banyak solawatnya inda sakrotil mauti ing dalam nalikane sakrotil maut wahunaka lan ing dalam kono panggonan yahna'u wahunaka yahduru wahunaka lan ing dalam kono hadir yahduru itu Rasulullah yahna'u kepenak biru yatima kelawan ningali perkara a'adallah ada kang sampun janji sapa Allah Gusti Allah lahu maring man bayane minal khuri saking widodari wal kusuri lan gedung wal wildani lan pelayan surga wa kasratil azwaji lan okae pira-pira bojo wa tahniati lan ucapan selamat ya bisalami kelawan salam alaihi ngatasi man salam saka ngendi minal azizi saka zat kang maha luhur al ghafari kang akeh pangapurane kama kaya dene dawuh kala kang wis ndawuhaken ing ma sapa Allah jalla maha agung apa sakluhu tingkai Allah. Jadi banyak orang yang banyak membaca sholawat ini nanti akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Puncaknya ketika orang ini nazak atau sakaratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir di hadapan orang itu. Nah, karena itu Allah akan memberikan akan memperlihatkan apa yang dijanjikan bagi orang-orang itu apa saja minal huril ain. Jadi ditambahkan widodari, ditambahkan apa jenenge kehebatan surga Allah Subhanahu wa taala, gedung-gedung yang indah-indah gitu. Wa kasratil arwah ya widodari ya ora ana ning surga widodara itu ndak ada. Jadi kalau keterangan tentang masalah bidadari itu ya memang sarana ataupun fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Mbah Kiai Maimun pernah menggambarkan bahwa widodari itu ibaratnya kalau kita makan di dunia ning dunya itu makanan pokok itu adalah istri kita. Nah, makanan sampingan itu widodari. Gitu loh. Ya otomatis kan luwih milih bojone mungkin seperti itu, wallahu alam. Itu begitu. Jadi
bagian dari apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambaran-gambaran yang bisa masuk akal kita, iki ning surgane Allah orang ngono kuwi, lebih dari itu. Gitu loh, lebih dari itu. Ma'ainun ra'at wala udunun sami'at. Nah, jadi tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, dan tidak bisa dirasakan oleh hati. Artinya apa yang pernah kita terima keterangan tentang masalah surga, ya itu cuma gambaran yang bisa kita pahami, tapi sebenarnya lebih dari itu. Gitu. Kemudian mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah dawuh di dalam surat Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina alladzina muttaqin. Ini badal dari ayat sebelumnya al-muttaqin. Muttaqin yang dimaksud itu siapa? Yaitu ya alladzina nyatane wong akeh tatawaffahum kang den patekaken, kang mateni ing alladzina, kang mateni ing alladzina sapa al malaikatu para malaikat thayyibina hale bagus-bagus kabeh. Yaquluna kang padha ngucap sapa malaikat salamun alaikum utawi rahmat kawilit jengane pangeran iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh. Udkhulu mula padha manjinga sira kabeh aljannata ing surga bima sebab ngamal kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tak maluna padha ngamal kabeh, iku tak maluna padha ngamal kabeh sapa sira. Itu jawaban yang ada di dalam Quran bagi orang-orang yang banyak berselawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Intaha wis entek apa pangantikane Imam Fasi. Faidatun nukaila faidah wa min khawasi tikrari sholati lan iku setengah saking pira-pira kekhususan bulan balini maca selawat ala nabi ngatasi Gusti Kanjeng Nabi iku ana satune selawat iku tuzilu bisa milahaken apa salat al-atsa ing la al-ghaliba kang ngalindih alal insani ing ngatasi menungso fil hima ing dalam waktu lara panas wa ghairihi lan liyane lara panas. Ugi juga disampaikan spesifikasi sholawat faedahnya bisa menghilangkan rasa haus. Nanti saya nek poso-poso ngono kae panas ombak monton yang perapatan kentang-kentang wis pokoke maca selawat. Jadi ini hilang ngelake kok niku tambah nemen nggih. Ya berarti yang dipertanyakan bukan selawatnya tapi yang berselawat. Ya. Itu salah satu faedahnya begitu disampaikan begitu. Bisa meredam rasa haus, dahaga ketika sakit panas dan yang lainnya. Pokoknya keadaan panas. Kala wis ngendika sapa Syekhul Imamul Kamil Ar-Rasihu Al-Arifu Billah. As-Syekhu guru al-Imamu kang dadi Imam Al-Kamil kang sampurna Ar-Rasihu kang tumancep ilmune. Al-Arifu kang makrifat billahi lan Gusti Allah taala halimahur Allah. Sayyidi nyatane bendoro ingsun as-Syekhi nyatane wong kang dadi guru Abdul Ghani Said Abdul Ghani An-Nablusi kang bangsa Nablus Palestina radhiyallahu anhu muga-muga paring ridho sapa Gusti Allah anhu maring Sayyidi Syekh Abdul Ghani An-Nablusi. Sayyidi Syekh Abdul Ghani An-Nablusi ini satu zaman sama, kalau nggak salah satu zaman sama kakeknya pencetus Hizbut Tahrir. Pencetus Hizbut Tahrir yang pendiri Hizbut Tahrir yang ada di mana? Di Palestina itu kan namanya Taqiyuddin, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu cucu daripada Syekh Yusuf bin Ibrahim An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ibrahim An-Nabhani ini salah satu pengajar di Masjidil Haram waktu itu, dan beliau juga guru besar tafsir dan tasawuf di Al-Azhar. Berarti zaman-zamannya Mbah Ki Hasyim atau abad ke-19. Nah, itu
Si siapa? Sayyid Abdul Ghani An-Nablusi ini satu zaman sama pendiri Hizbut Tahrir, yaitu Syekh Taqiyuddin, ahli ekonomi. Beliau berseberangan faham akidahnya dengan kakeknya, beda gitu loh. Dalam sejarahnya begitu. Mbah Ki Hasyim Asy'ari ngaji sama kakeknya Syekh Yusuf bin Ibrahim An-Nabhani yang menyusun kitab sholawat juga, namanya Afdholus Sholawat. Insya Allah kalau kita dikasih umur panjang kita akan bacakan setelah kitab ini selesai. Ada berapa puluh sholawat di situ, yaitu karangan Syekh Yusuf bin Ibrahim An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir internasional. Syekh Taqiyuddin itu cucunya, tapi ketika itu berseberangan secara politik dengan kakeknya karena pengaruh daripada Ikhwanul Muslimin waktu itu yang ada di Mesir, gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, ini mempengaruhi pola pikir politiknya Syekh Taqiyuddin. Syekh Taqiyuddin ini ahli ekonomi syariat. Yalah, bukunya banyak sekali loh, termasuk ulama produktif, bahas tentang masalah falas, bahas tentang masalah macam-macam lah, temporer, fikih temporer. Yaitu Syekh Sayyid Abdul Ghani An-Nablusi ini, beliau lebih cenderung ke padahal Syekh Taqiyuddin pendiri Hizbut Tahrir di Palestina ini, pergerakan Hizbut Tahrir Palestina itu ditolak oleh Qadhi atau hakim agung zaman pendiri Hizbut Tahrir itu dari Mesir diusir, geser ke mana? Ke Palestina. Di Palestina nggak boleh bergerak, gitu loh, dibatasi. Lah kok ning Indonesia ditompoi wae, gitu loh. Nah, gitu loh. Itu yang kenapa pemerintah membubarkan itu? Ya karena ngisruh. Maka teman-teman santri ketika sudah bersentuhan dengan siasah, dengan bersentuhan dengan masalah politik, ya kita harus watoniyahnya yang perlu kita jaga, gitu loh. Jangan sampai tanah air kita ini diacak-acak oleh walaupun itu kelompok muslim, gitu loh. Ya, karena apa? Karena perintah ataupun pesan dari resolusi juga dari Hadratus Syekh Mbah Ki Hasyim Asy'ari ini, penguatan terhadap patoniyah ini lebih dilebihkan, ya, dilebihkan. Ketika kondisi watoniyah ataupun tanah air ini kondusif, enak, nah itu untuk menyebarkan ataupun dakwah itu juga tidak terkendala apa-apa. Itu begitu. Kalau nggak salah masuk ke Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI itu tahun 84 dibawa oleh seseorang namanya siapa dari Bandung, masuk kemudian itu menyebar di kampus-kampus yang paling sasaran, paling penak, paling empuk itu kampus-kampus. Itu loh, itu harus waspada. Termasuk gerakan-gerakan yang mengatasnamakan salah satu partai politik, tidak saya sebutkan karena ada salah satu partai politik di Indonesia, ya, ini yang menganggap bantuan pemerintah, baik itu KIP, kalau dulu belum ada KIP ya, bantuan beasiswa mahasiswa yang ada, mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri, termasuk di Al-Azhar. Ada teman dulu yang di Al-Azhar itu sampai 9 tahun. Jadi mereka ini bergerak untuk apa namanya, bantuan beasiswa mahasiswa Indonesia yang dari luar negeri itu diambil oleh mereka, dikup oleh mereka, kata teman saya. Padahal teman saya orang Muhammadiyah, itu cerita ke saya, mereka ini jahat betul loh, Masya Allah. Nah sekarang kalau menganggap bahwa bentuk kebijakan pemerintah yang itu berupa bantuan sapi atau apa-apa itu dikorupsi, halal kok, gila, halal. Maka berdirinya partai ini pertama kali dulu almarhum Allah yarham Gus Dur pernah menyelipkan di dalam tubuh partai itu namanya Pak Kiai Nur Mahmudi, gitu loh. Itu sejarahnya begitu, di Bojonegoro berdirinya, Pak. Itu seperti itu. Cuman kalau umpamanya di parlemen itu tidak kuat pengaruh dari orang-orang Nahdliyin, ya otomatis mereka ini
bergeraknya itu di berbagai sektor pemerintahan, ada di keamanan, ada di mana badan-badan pemerintah, banyak sekali gitu, seperti itu. Nah itu yang terjadi faktanya, informasi dari teman yang di Mesir itu begitu. Jadi bantuan-bantuan untuk mahasiswa waktu itu dikup oleh mereka dari teman-teman Muhammadiyah dan mahasiswa-mahasiswa dari Nahdien itu hanya berapa gitu loh. Nah seperti itulah. Nah, kembali kepada Sayyidi Syekh Abdul Ghani An-Nablusi ini, beliau seorang ahli tasawuf, beliau seorang ahli ahli tafsir juga, ya, seorang adib, seorang ahli sastra, dan beliau juga punya ilmu nakwili mimpi, sampai beliau menulis, mengarang, menyusun kitab itu namanya, saya punya itu, namanya Takbirul Anam, Taktirul Anam fi Takbiril Manam. Taktirul Anam fi Takbiril Manam. Saya waktu itu pertama kali tahu kitab ini dari saya ke Cirebon. Di Cirebon itu di daerah mana? Saya diajak sama Tupot itu di pesantrennya itu di daerah Babaan, Ciwaringin apa ya? Itu saya melihat koleksi kitab-kitab abahnya itu, saya lihat di lemarinya itu, nah salah satunya yang menarik saya itu di situ ada kitab Taktirul Anam fi Takbiril Manam itu. Terus saya izin sama teman saya manggilnya itu apa ya, sana kan nggak ada Gus toh ya, Cirebon. Saya boleh lihat kitab itu? Silahkan. Saya ambil, nak lihat. Wah, apa ini? Gitu. Nah, suatu saat aku kudu golek kitab iki. Dilalah itu sebelum tahun 2000 saya ke Cirebon. Begitu saya haji, saya nyari kitab itu kebetulan nemu. Ya, saya dapat kitab itu di Mekah waktu itu, di salah satu toko kitab di Mekah, kitab Takbir Mimpi itu. Nah situ dijelaskan kriteria mimpi yang bisa ditakwili, waktu, posisi, terus waktu, posisi, terus kemudian keadaan seperti apa. Nah ini nanti berkaitan dengan mimpi itu akan bisa ditakwil atau bisa ditafsiri. Di situ dijelaskan mulai huruf alif sampai ya, gitu ya. Misalkan hayawan itu apa? Misalkan ular ki apa? Ular ki urung mesti artinya orang perempuan atau cewek, belum tentu. Iso ular kuwi mau mungsuh ya iso. Ini loh. Bisa misalkan kan ada kita mengalami itu mimpi. Berarti ada tipikal orang yang jarang ngimpi, tapi sekali ngimpi itu ingat terus, ya. Terus ada tipikal orang itu yang sering ngimpi, tapi gampang lupa, ya, gampang lupa. Saya pernah mimpi itu ya, salah satunya kemarin ya, ceritakan masalah istri itu. Kemudian saya pernah ngimpi itu waktu saya di Sanawiyah, di pesantren di Tambak Beras, Jombang. Lagi belajar bareng itu sama teman-teman, tidur di serambi masjid. Tahu-tahu saya ketiduran, begitu tidur itu ngimpi teman-teman saya itu samping yang tidur di sekeliling saya itu jadi kijing kabeh, jadi batu nisan kabeh. Wah, gila saya. Gregah tangi keringet dingin, saya lari ke kamar mandi, wudu. Karena begitu saya melihat teman-teman yang ada di sekitar saya itu jadi batu nisan semua, ya kan kaget ya. Rasa ketakutan, menggigil, keringat dingin. Wah, nggak karu-karuan rasanya. Terus tahun 89. Kemudian saya ke kamar mandi, wudu, sudah gak tenang. Nah, itu pernah. Jadi termasuk jarang ngimpi, tapi sekali ngimpi ingat terus. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Sayyidi Syekh Abdul Ghani An-Nablusi di situ, kalau kamu mimpi ketemu sama seseorang
ya. Dan kamu tidak kenal cerita dalam mimpi itu seperti apa, yaitu maknanya ke kita, ya. Tapi kalau kita ngimpi ketemu sama teman atau orang yang kita kenal, siapapun itu, kita tahu, maka arti isyarah ngimpi itu ke orang yang kita impikan, intinya begitu. Terus lagi kalau kita ngimpi ketemu sama orang tua yang sudah meninggal, kondisinya seperti apa? Yaitu kondisi orang tua kita yang meninggal seperti dalam mimpi. Nek susah ya susah, nek seneng ya seneng, begitu. Sebaliknya kalau kita ngimpi ketemu mayit ataupun jenazah, kita nggak kenal gitu loh, kita nggak kenal. Nah itu isyarah itu akan balik kepada kita yang mimpi. Kalau di dalam cerita mimpi itu orang yang sudah meninggal kita nggak kenal itu senang, ya kita senang, akan senang. Kalau susah ya kita akan susah. Itu seperti saya pernah ngimpi. Saya termasuk jarang ngimpi, tapi sekali ngimpi itu orang hilang-hilang. Bahkan diputer tahun 80 berapa itu saya mimpi itu masih cetok gitu loh. Saya pernah punya teman itu subhanallah, orang namanya itu Habibur Rahman, itu masih saudara pondok pesantren Langitan, tapi domisili di Surabaya karena ayahnya Kandepak Surabaya kota waktu itu, masih keluarga besar Langitan, namanya Habibur Rahman, tapi celukane Mami, karena melihat wajah tok itu wis guyu gitu loh. Lah piye wong turu itu teman saya itu iso guyu ngakak kok. Kadang-kadang teman saya itu tidur itu ngetik-ngetik gitu, cuh, ngono kuwi. Pas sholat terus dia ngeludah, Allahu Akbar, sholat cuh. Tak delok, tak senteri, oh matane turu iku. Seperti itu. Cuman subhanallahnya dia ini pegang Quran, orang Quran lah. Dulu Qurannya di Pandanarap. Terus tabarukan di Banten, ketemu di Banten itu. Kakaknya dia satu angkatan dengan paman saya, Pelosok Kuning. Kakaknya dia itu ngapal Quran 7 bulan. Tercepat waktu itu di Pandanaran. Terus akhirnya jadi dosen di PT IGI Jakarta sampai sekarang masih di dosen di PT IGI Jakarta. Nah teman saya ini sakit apa ya, jadi kadang-kadang tidurnya dia itu iso deres Quran loh, dermimi loh. Wah kok bengi-bengi kan sing deres sapa? Tak senteri, wah ya Allah. Wes apa ya, pilihannya Gusti Allah lah. Nah akhir-akhir itu ketika saya waktu itu didawuhi, ditimbali sama guru saya Buya Muhtadi, putra Buya Dimyati yang barep yang pertama. Saya Qur'annya sama beliau, saya ditimbali, beliau dawuh aku minta tolong sampean ning Surabaya goleki kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Itu 4 jilid, itu membahas tentang gharaibul Quran, kalimat-kalimat yang gharib sing aeng. Nah, saya berangkat, sebelum berangkat itu saya bilang sama teman saya si Habibur Rahman, "Mi, awak melu gak? Nang ndi? Surabaya." "Ya, aku melu." Oh. Terus saya harus nelpon dulu ke Surabaya, ke Jalan Panggung, Toko Bairut. Iki nelpon sik neng Pandeglang, saya turun dari pondok naik angkot ke kota Pandeglang itu, terus saya nelpon, "Pak ada." Saya bilang sama teman-teman saya juga ikut. Nanti lah kersane Gusti Allah. Teman itu pas ikut, aku tak nelpon omah. Nelpon. Ini enggak salam enggak apa. Langsung, wah. Iki sapa ya? Mbaknya, iki sapa? Wah, iki sapa? Mosok mbak? Mbak Ade lali mbak. Iki sapa iki? Aku, mame aku. Lho lapo iso nelpon? Aku ate mulai mbak, aku ate mulai. Lho lapo mulai? Aku didhawuhi kon tuku kitab ning Surabaya. Ya,
Padahal yang dahului saya. Setelah itu kembali ke pondok, naik, ketemu sama adiknya Buya Muhtadi, Buya Murtado, ditimbali. Reneo, tolong, kan waktu itu lagi bangun rumah, 7 rumah untuk putra-putra beliau itu, Abuya. Bangunan sudah selesai, tinggal madet ke tanah itu, suruh idak-idak. Itu sekitar jam 7, gitu, jam 7 hari Ahad hari Senin itu. Terus selesai, saya mandi-mandi. Nah, teman saya ini si Habibur Rahman ini lagi ngisis lah di Buri komplek itu, di Buri asrama komplek Banten itu kan enggak tembok, gedek, ngisore kandang ayam, wis okeh tinggine neng kamar wis enggak karu-karuan wis. Jadi kalau pagi itu wis aroma kotoran ayam itu wis masya Allah wis gitu. Tidur itu serang karo pasukan darat tinggi loh, masya Allah. Nah, saya mandi terus saya tanya, si Habibur Rahman itu lagi sendetan ini sama si Haji Asrori, namanya orang mana? Sragen, alumni dari Sarang. Haji Asrori ini, Haji Asrori lagi ngomong-ngomong terus sama ngelinting rokok itu loh. Enggak pernahnya itu dia ngelinting rokok itu sak jempol sikil loh. Saya bilang gini, ngelinting terakhir ya, ngelinting terakhir. Terus bilang sama teman saya si Haji Asrori, Dek, aku nyanyekno lagune Vita Mala sing Selamat Malam kae lho gitu loh. Suaramu kan enak kayak gembreng gitu. Mobil rokok ngrungokno dengerkan si Asrori nyanyi lagune Vita Mala Selamat Malam itu. Wah, insyaallah enak rek. Ngelinting terakhir. Bilang gitu. Ya Allah. Terus saya ngaji ke Abuya Muhtadi, ngaji Quran, selesai. Dia ini posisinya sudah di kamar ngedep Quran gitu ya. Wong saya berangkat itu tak pamiti, aku udah sih ya. Iya sudah loh sih. Saya pulang selesai setoran itu, dia itu masih semedi gitu loh. Saya ngingok ke jendela nih, weh kamu gak ngaji? Gak nyaut, semedi, gak sadar. Saya masuk ke kamar, single gini, ambruk. Begitu ambruk, saya waduh nyolok bolo-bolo itu. Iki piye akhirnya sowan ke Abuya Muhtadi minta doa air itu diminumkan, tidak bisa minum. Akhirnya dibawa ke Auning. Auning itu aula yang tempat ngaji Abuya Dimyati itu di atas untuk ngaji para kiai-kiai di Banten. Biasanya kalau hari Ahad kiai-kiai Banten ngaji ke beliau setiap hari Ahad. Begitu di situ sekitar pagi habis subuh sekitar jam 6 Abuya nengok ke situ, melihat kondisi temen itu si Habibur Rahman. Abuya sempat guyoni gini, iki paling balas dendam ngomongnya orang turu. Sama beliau itu ditiupi lubang-lubang kepala, semua lubang kepala itu ditiupi. Terus akhirnya putra-putra Abuya untuk dibawa ke rumah sakit, nyuruh ke rumah sakit Pandeglang. Rumah sakit Pandeglang nggak ngatasi, alatnya kurang memadai, akhirnya digeser ke Jakarta. Kakaknya yang Qurannya dari Pandanaran juga itu, yang dosen PTIG itu minta untuk dibawa ke Jakarta. Bawa Jakarta, saya nggak ikut karena saya mempersiapkan untuk berangkat ke Surabaya, berangkat ke Jakarta. Ini posisinya nggak sadar. Jadi di rumah sakit Pandeglang ini tidak diketahui penyakitnya itu apa, nggak sadar, nggak tahu, nggak bisa nembus lah, diagnosanya nggak bisa. Akhirnya dibawa ke Jakarta di Yarsi, rumah sakit Islam, Yarsi Jakarta. Di situ dimasukkan CT scan, baru diketahui ternyata 8 saraf utama kepala ini putus teman saya. Tinggal satu tok saraf nafasnya apa lah, gitu loh. Itu. Jadi ketidaksadarannya itu karena itu putus gitu loh. Nah, teman saya tidak pernah menyampaikan unek-unek gitu loh. Enggak pernah nyampaikan
namanya apa? Curhat itu loh. Enggak pernah. Wis pokoknya dipek dhewe lah gitu loh. Wong kakaknya bilang, iki nek ana apa-apa ki ora tau gak tahu adul mbek Mbak Yuni, gak tahu adul mbek Mas ya. Dipek dhewe. Pernah suatu ketika itu dia cerita sama saya bahwa aku seneng mbak arek wedok jenenge Hindun. Pas suatu saat, tapi Hindun iku seneng mbek awakmu apa enggak? Ya gak ngerti aku. Lah piye to? Ya pokoknya aku seneng, mbok kono ki seneng mbek aku apa gak ngerti aku. Guyon lah, cerita guyon. Saya pernah ziarah, cerita teman itu pernah ziarah ke Tebu Ireng. Nah pas aku dalam keadaan yo koyok wong wiritan iku mabuk lah. Terus ono suara itu ngene wacanen ya handil. Itu mosok kayak wiritan kok ya handil. Basa apa ya? Ya basa Jawa ya kandil, maksudnya kon kandil lho. Maksudmu apa? Kowe wiriti Hindune main kandil awakmu ya apa? Gak ngerti wis pokoke ngono. Wah, wis bar itu terus ya cerita guyonnya begitu. Jadi dia suka sama seseorang tapi tidak tersampaikan, dindem dewi gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa itu tidak pernah disampaikan ke temennya, ke keluarganya, kok siapa itu. Apalagi anak-anak perempuan ini kalau nggak pandai-pandai memanage masalah ini nggak kuat gitu loh, nggak kuat. Terjadi pada istri saya ini ketika mengalami perjalanan rumah tangga ini kan pasti kan mengalami macam-macam lah gitu loh. Nah tahun 2020 sebelum COVID, istri saya jatuh di sungai dalam keadaan sudah terapung di air itu. Saya kaget, saya balik tubuhnya, saya ingat ketika Buya menangani teman saya tiup lubang-lubang kepala istri saya pasrah sama Allah. Ya Allah, ini adalah kuasamu, bukan kemampuan hambamu yang banyak dosa ini. Saya ikhlas, berilah kesempatan istri saya untuk mendampingi saya. Terus akhirnya bawa rumah sakit. Singkat cerita, diagnosa dokter ketidaksadaran istri saya itu karena otak istri saya ini mengembang kayak balon, jadi tidak ada rongga, tidak ada guratan-guratan kayak darah itu. Ini yang mengakibatkan ibu ini tidak sadar, Pak. Yang kita takutkan kalau otak ini ngempes masuk ke tengkuk, dokter dimanapun tidak akan ada yang mampu, Pak, kecuali mukjizat Tuhan. Kata dokter spesialis saraf di Panti Rapih mengatakan begitu. Maka seberat apapun beban pikiran kita ini, paling tidak ada orang yang kita percaya untuk kita ajak diskusi, musyawarah. Paling tidak begitu. Karena sehebat apapun kemampuan seorang perempuan itu terbatas. Beda dengan laki-laki ataupun cowok, mesti menang nekate kasarannya kan gitu. Nah kembali sih pada Habibur Rahman itu, begitu di Yarsi saya berangkat dari Banten mampir Jakarta, nengok teman saya hari Senin, Selasa berangkat Surabaya, baru sampai teman saya di Lamongan, mampir di Lamongan itu saya dikabari teman saya si Habibur Rahman itu meninggal dunia. Nah selesai urusan saya balik ke pondok, nggak pulang ke rumah, balik ke pondok. 3 hari itu ngimpi ketemu sini si Habibur Rahman ini. Duh, kamu syukur lebih. Aku gak mati, aku cuma pindah kono kayak lo. Jadi teman saya dalam mimpi itu nuding tempat itu. Saya melihat tempat itu, wes istimewa. Di situ hamparan taman bunga itu yang tidak pernah saya lihat di alam dunia ini. Bos ono taman bunga sing hebat neng di alam dunia. Ora ono. Saya melihat begitu teman saya, aku gak mati, aku cuma pindah neng kono lo. Begitu tuding ini saya melihat itu taman bunga, dalan air, was top lah. Aku gak mati. Itu 3 hari teman saya meninggal itu begitu gitu. Wah, alhamdulillah, tangi bangun saya, alhamdulillah koncoku wis neng alami kono wis pena, alhamdulillah. Itu begitu. Jadi kembali kepada Said Abdul Ghani An-Nablusi, beliau memang kalau Abuya pernah mengatakan bahwa memang ada fun ya,
ada ilmu yang tentang masalah mimpi yang diwariskan oleh mukjizatnya Nabi siapa? Siapa yang ahli mimpi takwil itu? Nabi Yusuf ya? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ini bagian dari fan ilmu yang dikemas, yang disusun oleh beliau dalam sebuah bentuk kitab namanya Ta'tirul Anam bi Ta'biril Manam oleh Said Abdul Ghani An-Nablusi radhiyallahu anhu. Nafana muga-muga paring radhiya, muga-muga paring ridho sapa Gusti Allah maring Said Abdul Ghani An-Nablusi wa nafa'ana lan paring manfaat ing kita bibaraka sapa Allah ing kita bibarakati kelawan barokah Sayyidi Syekh Abdul Ghani An-Nablusi Allahumma amin fi syarhi ing dalam sarai Sayyid Abdul Ghani An-Nablusi al-Musama kang den arani apa sarah bitol atil badriyah kelawan kitab tol atil badriyah alal qasidatil madriyah ing atase qasidah madriyah. Madriyah ini apa ya, semacam qasidah pujian lah, tapi ada beberapa qasidah namanya itu macam-macam. Nah ini qasidah madriyah, ada susunan Imam Busairi qasidah apa burda, ada madriyah Wami malah saking perkara wako akan tumibo malan akan dua kita fitikrori sholating dalam bulan baleni sholawat wassalam ilan salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi gusingannya Nabi Muhammad SAW innaha satu menit sholawat ikutu silu bisa ngilangkan sholawat al-adsa ingla al-ghoriba kang banget atau kang ngalindih ngalal insani ngatasi menungso fi waktil hima ing dalam nalika loro panas wa khairi halan liyani loro panas wa inni lan satemene ingsun iku jarab tuwis nyoba sapa ingsun jajal ingsun dari kaing mengkono-mengkono tuzilul aksa ya tuzilul aksa wa afattuhu lan awe faedah sapa ingsun lan awe faedah sapa ingsun awe faedah sapa ingsun ing apa ing ini uzilul atsa itu ya libati ikhwani marang sebagian pira-pira kanca ingsun fajarobu mongkon jajalo sapa sira kabeh hu ing apa faedah ya hu ing ini manfaat sholawat itu fitorikil haji ing dalam dalane haji inda waqfatil ma ing dalam nalikane kesepen banyu lakin bisyartit tetapi ini kelawan siji syarat kelawan siji syarat Allah yakuna yen to ora ana fitil kasigoti ing dalam mengkono-mengkono bentuk kalimate alati yusoli alati nyatane sigo yusoli kang maca selawat wong biha kelawan alati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikra lafdillahi ing zikir lafat Allah ing nyebut lafat Allah li ana sabane Allah iku harun kang panas wa inna masigatu angin mesene utawi bentuk kalimat alati nyatane sigo tu silu kang bisa ngelaken alati ala saingla ha iling-iling kata kelawan kaya mengkono-mengkono tuzilul atsa yang atas tadi alati yang atas tadi as-sholatu wassalamu ha iling-iling kata iku kaya mengkene tuzilul atsa yang atas as-sholatu wassalamu utawi maca selawat wassalam ala sayyidina ngatasi bendoro kita Muhammadin nyatane Gusti kanjeng Nabi Muhammad SAW khairil anam kang dadi bagang dadi api-api makhluk assalatu wassalamu ala sayyidina utawi rahmatan salam wassalam utawi rahmat hati wassalam rahmat kawilujengan iku ala sayyidina muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Gusti kanjeng Nabi Muhammad Gusti kang den utus ilaina marang kita bil haqqi lan go perkara kang hak al mubini kang bertelo assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil ummiyil amin utawi sholawat dan salam iku lasidina muga tetep ing atase Gusti bendoro kita Muhammad nyatane Gusti kanjeng Nabi Muhammad al ummi kang ora usah nulis kang maca al amin kang den percaya wa afdhalus salati wa asyrafut taslimati ala nabi shadiqi wa rasuli wa ayat wa afdhalus salawati utawi pira-pira sholawat wa asyrafut taslimati lan luwih mulyane pira-pira salam iku ala nabi muga tetep ing atase kanjeng Nabi as-shadiqi kang temen para rasulan utusan al-muayyadi kang den kuwati bi asraril haqaiqi kelawan pira-pira rasane hakikat lan pira-pira rahasiane pira-pira hakikat wa amsali dalika lan sepadane mengkono-mengkono al-muayyadi bi asraril haqaiq wa amsali dalika lan sepadane mengkono-mengkono sholawat ya sholawat dalika baliknya ke as-sholatu jadi yang pertama tadi as-sholatu wassalamu ala sayyidina itu wa amsali dalika lan sepadane mengkono-mengkono iki tadi fungsi untuk bisa tuzilul ats atau menghilangkan dahaga, menghilangkan haus yang amat sangat di ketika
sakit panas ya, ini dengan membaca sholawat ning nek iso ojo ono sholawat. Sholawat itu yang tidak ada lafadz Allahnya, intinya begitu. Contohnya kayak iki, contohnya ini beliau menyampaikan begitu, saya Abdul Ghani An-Nablusi menyampaikan begitu tadi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mabusilaina bil haqi, dan yang lainnya. Yang penting sholawatnya tidak ada lafadz Allah, karena lafadz Allah itu panas. Seperti itu. Intaha wallahu ta'ala Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina waladdallin amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada la habibika khairi